Di video ini, saya tunjukkan cara bypass verifikasi Google di Samsung Galaxy S20 Exynos. Oke, sangat penting bahwa Samsung Anda harus memiliki CPU Exynos. Jika Anda memiliki yang berbeda, mungkin tidak akan berhasil. Tetapi, jika Anda memiliki Exynos, semuanya akan berfungsi dengan baik. Seperti yang Anda lihat, kami sedang melakukan proses pengaturan, dan kami mendapatkan verifikasi akun Google. Tidak mungkin untuk melewatinya. Kami tidak bisa mengingat, akun Google kami dan, kata sandinya, jadi izinkan saya menunjukkan apa yang bisa kita lakukan. Pertama, mari kita kembali ke halaman utama. Dan sekarang, dari komputer kita perlu mengunduh beberapa hal. Pertama, kunjungi halaman kami, howreset.info, lalu buka bagian download, dan di sini ketik Samsung Drivers. Klik search. Pilih Samsung Drivers, lalu tekan tombol download. Kemudian kembali ke bagian download, ketik ADB. Pilih mini ADB and fastboot with drivers, lalu tekan juga tombol download. Selanjutnya, silakan buka halaman utama browser Anda. Setelah itu, pada kolom alamat di bagian atas, Anda perlu menambahkan garis miring dan mengetikkan FRP Tool Ranking, lalu tekan tombol Enter pada keyboard Anda. Setelah halaman terbuka, kita perlu mencari dan mengunduh aplikasi perangkat lunak yang bernama EFT Pro untuk melanjutkan proses ini. Dan Anda perlu tahu bahwa program ini, tidak gratis. Anda harus membayarnya, $10 per bulan misalnya. Tentu saja Anda bisa, menghapus langganan Anda, setelah proses buka kunci. Tapi, pertama-tama Anda harus membayarnya dan kemudian membuat halaman. Anda hanya perlu mengeklik harganya dan di sini Anda akan bisa membelinya. Kemudian ketuk nama perangkat lunak tersebut. Kita sekarang berada di halaman tersebut. Terus gulir ke bawah dan tekan tombol Direct Download. Tapi sebelum Anda mengekliknya, Anda perlu mematikan antivirus Anda untuk sementara. Hampir semua aplikasi dikenali oleh komputer sebagai ancaman. Saya sedang membicarakan aplikasi FRP Tool. Jadi saya menggunakan Windows Defender, dan untuk saat ini kita perlu mematikannya. Saya perlu pergi ke Virus and Threat Protection, lalu Manage Settings, dan kita perlu mematikan Real-Time Protection Anda. Dan kemudian Anda bisa mengeklik Direct Download. Tentu saja setelah perangkat terbuka kuncinya, Anda bisa menyalakan kembali antivirusnya. Tapi untuk saat ini kita perlu mematikannya. Dan sekarang mari kita pergi ke bagian download di komputer kita. Dan di sini kita punya driver Samsung, driver ADB, dan aplikasi FRP Tool kita. Anda perlu mengekstrak ketiga file tersebut. Anda bisa menggunakan WinRAR untuk itu. Klik kanan WinRAR dan pilih Extract to, atau Anda bisa mengeklik Extract All sebagai contoh, lalu Extract, dan itu juga akan berhasil. Dalam kasus saya, semuanya sudah selesai dan kita bisa mulai dengan driver Samsung. Klik 2 kali, konfirmasi. Maksud saya klik 2 kali lagi. Klik Yes. Klik Next, lalu Install. Ini akan memakan waktu sedikit, jadi kita perlu bersabar. Sementara itu, mari kita buka driver ADB. Buka filenya dan mulai dengan pengaturan ADB. Tekan Y pada keyboard Anda, Enter Y, Enter I, dan Enter. Kemudian masuk ke Android ADB Fastboot. Next. Dalam kasus Anda ini sudah terinstall, jadi pilih Repair. Dalam kasus Anda, tampilannya akan sedikit berbeda, tapi seluruh proses instalasinya sangat mudah. Sama seperti driver Samsung, Anda hanya perlu klik Next, dan semuanya akan berhasil. Lalu klik Finish dan kemudian jalankan pengaturan Universal ADB Driver. Saya juga memilih Repair karena di kasus saya sudah terinstall. Kemudian klik Close. Sekarang kita perlu terus menunggu sampai driver Samsung kita terinstall. Dan juga, jika Anda menginstal driver Samsung untuk pertama kalinya, saya sarankan untuk memulai ulang komputer setelah instalasi driver selesai. Jadi berkat itu, semuanya akan berfungsi dengan baik, karena jika Anda tidak memulai ulang komputer Anda, mungkin ada sesuatu yang tidak berfungsi. Jadi ingatlah hal itu. Saat ini kita perlu terus menunggu sampai driver Samsung terinstall. Klik Finish.
Sekarang buka downloads. Buka folder bernama update 100. Itu adalah alat kita. Buka folder tersebut. Sekarang kita perlu terus menunggu. Oke. Jika Anda mendapatkan notifikasi tentang driver yang tidak lengkap, cukup klik bahwa Anda ingin menginstalnya. Oke. Sekarang tutup jendela ini. Dan sekarang, di sisi kiri, pilih Samsung, pilih FRP, dan dari daftar tersebut, Anda harus memilih Samsung Exynos FRP Odin Mode. Sekarang di ponsel kita, kita perlu masuk ke mode download. Untuk melakukannya, kita perlu mematikan perangkat terlebih dahulu. Dan konfirmasi. Anda juga perlu menyiapkan kabel USB-C yang juga terhubung ke komputer Anda. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan kabel Samsung asli. Jika Anda tidak memilikinya, Anda bisa menggunakan kabel USB-C lain yang berkualitas baik. Sekarang, untuk masuk ke mode download, kita harus menahan kedua tombol volume dan kemudian masukkan kabelnya. Terus, tahan tombol volume sampai Anda melihat menu ini, lalu klik tombol volume atas, dan sekarang kita sudah berada di mode download. Sekarang Anda cukup klik tombol mulai, lalu silakan klik OK untuk melanjutkan prosesnya. Sekarang kita perlu menunggu sebentar. Seperti yang Anda lihat, kita sudah, programnya telah memindai semua data tentang perangkat kita, dan sekarang kita perlu terus menunggu. Kita perlu berada di mode download ini selama, saya tidak tahu, mungkin sekitar 20 detik, supaya semuanya koneksi antar perangkat akan berjalan dengan baik. Sekarang kita hanya perlu terus menunggu. Jika tidak ada yang bergerak, kita akan mencabut kabelnya, lalu kita akan menghubungkannya kembali, dan semuanya seharusnya berfungsi dengan baik. Terkadang butuh beberapa kali percobaan, jadi jangan khawatir jika tidak berhasil pada percobaan pertama. Anda cukup mencoba lagi, dan semuanya akan berhasil. Oke. Saya rasa itu sudah cukup. Sekarang kita bisa mencabut kabelnya. Sekarang kita bisa mulai prosesnya. Pertama, silakan klik tombol start, lalu klik OK untuk melanjutkan. Tidak, maaf, saya salah. Pertama hubungkan, sekarang start. Oke. Jika terasa lambat, jangan khawatir. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya kepada Anda, terkadang dalam situasi tertentu, Anda mungkin memang harus mengulanginya kembali agar semuanya menjadi lebih jelas. Sebagai langkah awal, kita bisa misalnya mencoba untuk masuk lagi ke mode download agar sistem dapat merespons kembali. Oke, volume naik. Start. Oke. Sekarang mari kita tunggu terus. Mungkin butuh sedikit waktu, jadi kita harus bersabar.
Jika tidak ada yang terjadi pada kasus Anda selalu bisa klik stop dan kita bisa memulai ulang ponsel kita. Jika Anda klik stop, sebenarnya perangkat Anda seharusnya melakukan reboot seperti milik saya. Juga di sisi kanan aplikasi kita bisa melihat bahwa sedang menunggu perangkat ADB selesai booting. Jadi teruslah menunggu. Kita punya hitung mundur ini. Oke. Sekarang mari kita tunggu sampai perangkat kita menyala dan kita akan klik tombol start sekali lagi. Boom. Oke. Tahu ada kemungkinan bahwa itu sebenarnya sudah baik-baik saja. Mari kita lihat. Tidak, itu belum berhasil. Kita bisa klik tombol start sekali lagi untuk memulai prosesnya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, terkadang Anda mungkin harus mencoba beberapa kali lagi, sampai akhirnya berhasil mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke, sekarang mari kita coba untuk melakukan proses reboot ke mode download sekali lagi ya, supaya bisa berhasil. Volume atas. Start. Oke. Oke, dan mari kita terus menunggu. Oke, mari kita perhatikan bersama apa yang terjadi di sini. Seperti yang Anda lihat, kali ini semuanya berjalan dengan lancar dan berhasil. Namun, untuk sampai ke titik ini, perjalanan yang kita lalui sebenarnya cukup panjang dan penuh dengan tantangan yang tidak terduga. Sebelumnya, kita sempat mengalami beberapa kendala teknis yang membuat proses ini terhambat berkali-kali. Kita harus melakukan evaluasi ulang terhadap setiap langkah, memeriksa kembali konfigurasi sistem, dan memastikan bahwa setiap komponen bekerja sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Saya menghabiskan waktu cukup lama untuk melakukan debugging, mencari tahu di mana letak kesalahannya, dan mencoba berbagai pendekatan alternatif agar sistem ini bisa berjalan stabil. Ada momen di mana saya hampir menyerah karena hasilnya selalu tidak sesuai ekspektasi, tapi setelah melakukan penyesuaian yang sangat teliti pada bagian inti, serta melakukan pengujian berulang kali untuk memastikan tidak ada lagi celah atau error yang tersisa, akhirnya kita bisa melihat perubahan yang signifikan. Sekarang, sistem ini merespons dengan sangat baik, alurnya menjadi jauh lebih efisien, dan output yang dihasilkan pun sangat akurat. Ini adalah bukti bahwa ketelitian dan kesabaran dalam memecahkan masalah teknis memang membuahkan hasil yang manis. Jadi, ketika saya katakan kali ini berhasil, itu bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari serangkaian perbaikan sistematis yang telah kita lakukan dengan sangat hati-hati. Anda bisa melihat sendiri bagaimana setiap indikator menunjukkan status hijau, yang berarti semua fungsi berjalan optimal tanpa ada hambatan berarti. Saya sangat puas dengan pencapaian ini karena ini menandakan bahwa kita sudah berada di jalur yang benar untuk pengembangan tahap selanjutnya. Terima kasih telah bersabar mengikuti proses ini dari awal hingga akhir, karena tanpa ketelitian dalam setiap detailnya, kita tidak akan mungkin mencapai titik keberhasilan yang memuaskan seperti yang kita saksikan saat ini. Saya tadi restart perangkat saya, terlalu cepat. Kita hanya perlu menunggu sampai Anda melihat, waiting for ADB device untuk selesai booting, lalu tunggu. Dan ketika Anda mendapatkan, notifikasi waiting for ADB device ini, jika ada sesuatu, jika tidak mau mulai secara otomatis, cukup cabut kabelnya, lalu sambungkan kembali ponsel Anda. Seperti yang Anda lihat, semuanya berhasil. Anda bisa melihat di bawah bahwa FRP telah berhasil dihapus. Kita sekarang bisa mencabut kabelnya. Kita tidak akan membutuhkannya lagi. Sekarang kita bisa klik Start. Sekarang pilih bahasa Anda, lalu klik Next.
pilih bahwa Anda setuju. Sekarang kita bisa misalnya mematikan WiFi. Saya sangat menyarankan untuk melakukannya. Lalu klik skip. Sekarang kita punya tombol skip. Kita bisa klik don't copy. Dan sekarang bisa seperti yang Anda lihatnya, kita telah berhasil melewati FRP. Saya akan lewat sepenuhnya hanya untuk menunjukkan ini kepada Anda bahwa ponsel akan menyala. Tapi setelah metode ini, saya sangat menyarankan setelah pengaturan awal selesai untuk mereset perangkat kita sekali lagi, tapi kali ini melalui pengaturan. Jadi setelah reset melalui pengaturan, kita tidak akan memiliki verifikasi Google lagi, dan semuanya akan 100% dihapus. Jadi seperti yang Anda lihat, perangkat berfungsi. Kita telah berhasil membukanya. Sekarang mari kita lakukan reset itu melalui pengaturan. Jadi buka pengaturannya, gulir ke bawah, manajemen umum, gulir ke bawah lagi, reset data pabrik, reset, dan hapus semua. Setelah reset ini, Anda tidak akan memiliki verifikasi Google lagi. Baiklah, dan itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan berikan like, komentar, dan subscribe.